Nefropati diabetik atau kerusakan ginjal oleh karena diabetes atau gula darah yang tidak terkontrol. Ini merupakan komplikasi yang angka kejadiannya masih tinggi. Diperkirakan 30-50% penderita diabetes yang tidak terkontrol ini akan masuk pada komplikasi kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pada saat kadar gula darah kita tidak terkontrol, naik turun, ini akan menyebabkan radang kronik atau terjadi kerusakan yang terus-menerus secara perlahan pada pembuluh darah di tubuh kita, termasuk pembuluh darah ginjal. Sehingga hal ini apabila dibiarkan secara terus-menerus, maka pembuluh darah ini justru akan terjadi kegagalan pada fungsinya, termasuk keseimbangan tekanan pada pembuluh darah itu sendiri, pada pembuluh darah ginjal, sehingga akan terjadi kebocoran ya dalam tanda kutip protein atau albumin. Makanya pada saat pemeriksaan urin ya penderita dengan diabetes ini bisa kita temukan albumin atau protein pada urin yang apabila ini dibiarkan terus-menerus akan terjadi kebocoran protein dalam jumlah yang besar. Itu bisa ditemukan pada pemeriksaan urin. Yang kedua adalah terjadi gangguan pada struktur ginjal oleh karena hiperfiltrasi atau terjadi kerja ginjal yang berat pada saat diabetes yang tidak terkontrol. Yang apabila ini dibiarkan terus-menerus terjadi kerusakan struktur, pembentukan jaringan parut pada ginjal sehingga fungsi ginjal menjadi tidak optimal yang pada akhirnya akan menuju pada gagal ginjal stadium akhir. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan pengontrolan kadar gula darah mandiri di rumah, melakukan pemeriksaan kadar gula darah mandiri sesuai yang dianjurkan oleh dokter pribadi Anda, termasuk penanganan non medis mulai dari diet, perubahan gaya hidup dan lain sebagainya. Begitu juga penanganan medis, Anda harus sering kontrol ke dokter pribadi Anda atau ke klinik, fasilitas kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit. Pada saat Anda melakukan konsultasi, tanyakan apa yang harus dilakukan di rumah. Diet seperti apa, aktivitas seperti apa, cara minum obatnya bagaimana, berapa target yang harus dicapai. Tentu saja disesuaikan dengan keadaan klinis, usia, dan kapan kita menderita diabetes. Nah, hal-hal seperti ini harus Anda konsultasikan dengan dokter pribadi Anda karena resiko nefropati diabetik ini masih tinggi. Nah, ini informasi yang harus Anda ketahui dan mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Abir Konus, spesialis penyakit dalam. Tetap semangat dan salam sehat.